Oke, setelah ketemu reaksi tumpuan, langkah selanjutnya itu adalah menghitung gaya pada setiap batang dengan metode titik simpul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita mulai dari titik simpul yang mana? Jadi jawabannya adalah kita mulai dari titik simpul tempat terjadinya reaksi tumpuan. Jadi di sini kita bisa mulai dari titik A, simpul A, atau bisa kita mulai dari simpul B. Nah, dalam kesempatan ini Pak akan memulai prosesnya dari titik simpul A. Jadi yang kita perhatikan untuk langkah pertama adalah kita perhatikan titik simpul A. Kalau diperhatikan titik simpul A, maka akan terlihat gaya-gaya yang terjadi itu adalah RAV, RAH, F3 yaitu gaya pada batang 3, dan F8. Nah, sesuai dengan teori yang sudah kalian baca di slide materinya, untuk gaya yang belum diketahui yaitu pada batang 3 dan 8, itu kita anggap dia mengalami gaya tarikan. Artinya gayanya itu meninggalkan titik simpul. Makanya arah panahnya adalah untuk F3 ke atas, untuk F8 ke samping kanan. Dia meninggalkan titik simpul. Ini asumsi kita yang sesuai dengan teori yang ada di materi. Silahkan kalian baca lagi. Nah, setelah kita menggambarkan titik simpul A, kita hanya menggunakan perhitungan 2, sigma gaya horizontal sama dengan 0 dan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Oke, kita lihat sigma gaya horizontal sama dengan 0, mana yang berpengaruh? Ada RAH besarnya 20 dan F8, berarti lihat F8 itu kita anggap positif, RAH kita anggap negatif karena arahnya saling tolak belakang. Di F8 minus 20 sama dengan 0, ketemu F8 20 ton. Nah, kalau positif berarti dia mengalami tarik. Kemudian sigma gaya vertikal sama dengan 0. Kita lihat mana yang gaya vertikal, ada RAV dan F3. F3 plus RAV itu adalah 25 sama dengan 0. Maka ketemu F3 itu minus 25 ton. Minus berarti dia mengalami gaya tekan. Nah, itu titik A. Kemudian setelah mengetahui berapa besar F3 dan F8, kita kemana? Jadi setelah titik A, apakah ke F atau ke titik C? Jadi jawabannya adalah kita menuju titik simpul yang jumlah batang yang tidak diketahui itu lebih sedikit. Perhatikan, kalau di titik simpul C, berapa jumlah batang yang belum diketahui? Ada 2, yaitu batang 1 dan batang 4. Kalau di titik F, berapa jumlah batang yang belum diketahui? Ada batang 4, batang 5, batang 6, batang 9. Jadi di sini ada 4 batang. Jadi teorinya adalah kita mulai dari titik simpul yang memiliki jumlah batang yang tidak diketahui lebih sedikit. Berarti di sini pilihannya adalah titik C. Oke, paham ya? Nah, kita lihat sekarang titik C. Titik C kalau dilihat itu gaya-gaya bekerja adalah gaya 20 ton, gaya luar, kemudian F1, kemudian ada F3. Kita lihat di sini ada gaya luar 20 ton, ada gaya batang F1, ada gaya batang F4, ada gaya batang F3. F3 ini kan sudah ketemu dari perhitungan di titik A tadi. Tinggal kita mencari berapa gaya batang 1, berapa gaya batang 4. Nah, gaya batang 4 kita uraikan menjadi F4 sin alfa
ke arah Y dan F4 cos alfa ke arah Y. Nah, setelah kita menggambarkan gaya-gaya ini, kita tinggal menggunakan perhitungan sigma harus gaya vertikal sama dengan 0 dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Nah, tentu kalau sudah bermain ada sin dan cos, kita harus tahu berapa harga sin alfa dan cos alfanya. Nah, di sini pemahaman trigonometri kalian, sin alfanya berapa? Sin alfa kalau kita lihat dari gambar segitiga ini ada 3, di sini 3, maka sisi miringnya adalah ya, oke, silahkan cek dengan rumus Pythagorasnya. Ketemu sisi miringnya adalah 3 akar 2. Maka sin alfanya itu adalah 3/3 akar 2 atau 0,7, cos alfanya juga sama 0,7. Oke, setelah kalian paham itu, baru kalian cari sigma gaya vertikal sama dengan 0. Mana gaya vertikalnya? Ada F3 yang besarnya 25, kemudian ada F4 sin alfa, karena dia arahnya ke bawah berarti F4 nya itu min, ya. Jadi 25 min F4 sin alfa sama dengan 0. Nah, nanti ketemu F4 nya 35,7. Hasilnya positif berarti dia tarik. Nah, kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0. Mana aja gaya horizontal? 20T, ada F1, ada F4 cos alfa. 20 plus F1 plus F4 cos alfa. Oke, F4 ini udah tahu dari perhitungan di atas. Tinggal di sini nanti akan ketemu nilai F1-nya minus 44,99. Minus ini artinya dia tekan. Nah, mungkin perbedaan angka belakang koma mungkin ada yang beda-beda tergantung nanti pembulatan ya. Mungkin di sini ada yang pembulatan yang berbeda, maka tentu di sini hasilnya beda sedikit. Oke, itu tidak masalah.